Jadi sepeninggal wafatnya Musa alaihissalam, 3.500 tahun Bani Israel tidak punya nabi. Lalu datanglah nabi yang terakhir bagi mereka, namanya Isa al-Masih. Shalom saudaraku, selamat dan sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Sudah lama sekali saya tidak mengomentari Ustadz Yahya Waloni setelah dia keluar dari penjara waktu itu. Nah, sekarang ada kesempatan bagi saya untuk menanggapi apa yang dia sampaikan. Kali ini, yang katanya doktor dan pernah jadi pendeta yang mempendetakan pendeta ini, yaitu Ustadz Yahya Waloni ini, membuat statement yang ngawur ketika dia berceramah. Apa itu? Sebelumnya mari kita simak video berikut ini. Lahir anak ini disaksikan oleh para kelompok ahli kitab. Mereka tahu, apalagi orang Majus. Mereka sudah melihat ada bintang. Ini jaraknya dengan Musa 3.500 tahun baru datang. Selama itu, orang Israel tak punya nabi. Jadi sepeninggal wafatnya Musa alaihissalam, 3.500 tahun Bani Israel tidak punya nabi. Lalu datanglah nabi yang terakhir bagi mereka, namanya Isa al-Masih. Kita baru saja mendengar bersama-sama mengenai pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang katanya dia ini ngaku doktor S3, kemudian ngaku pendeta, bahkan pernah mempendetakan pendeta-pendeta itu, katanya dia. Ya, kalau dia seorang doktor, seharusnya dia paham mengenai sejarah bangsa Israel ini ya. Kecuali kalau doktornya itu abal-abal atau dibuat-buat sendiri, maka dia tidak tahu akan hal ini. Yang pertama yang mau saya tanggapi adalah dia tadi mengatakan bahwa jarak antara Musa dengan Yesus itu adalah 3.500 tahun. Wow, ini adalah waktu yang sangat panjang dan lama. Yang benar adalah jarak Musa dengan Yesus itu adalah 1.400 tahun. Karena Musa hidup sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung mundur, jaraknya adalah 1400 tahun, bukan 3500 tahun. Yang kedua, dia tadi mengatakan bahwa setelah Musa tidak ada nabi di Israel sampai kedatangan Yesus. Ini ngawurnya dua kali. Karena setelah Musa itu masih banyak nabi yang muncul di Israel. Jadi mereka menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel itu banyak sekali ya. Ada Yesaya, ada Yeremia, ada Yeskiel, ada Obadja, ada Amos, dan lain sebagainya. Banyak sekali itu nabi-nabi. Kalau nggak percaya, coba cek di Alkitab, pasti banyak. Hanya orang bodoh yang percaya kepada ucapan Ustadz Yahya Waloni ini ya, karena dia ngawur, menyesatkan. Yang tidak ada nabi itu bukan 3.500 tahun setelah Musa, melainkan setelah Maleaki. Jadi tidak ada nabi di Israel. Tuhan tidak berbicara kepada Israel itu selama 400 tahun sampai Yesus lahir, yaitu disebut dengan masa intertestamentum, gitu ya. Makanya kemarin di video yang kemarin saya singgung mengenai masa ini. Nah, untuk mengetahui masa ini, maka kita harus membaca kitab yang namanya Deuterokanonika yang ada di kitabnya saudara kita Katolik, juga Ortodoks. Nah, di kitab-kitab itulah kita bisa mengetahui sejarah yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa itu. Contohnya mengenai pemberontakan kaum Makabe kepada pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, itu ya, yang kemudian berakibat pembakaran gulungan-gulungan kitab Taurat oleh orang-orang Romawi, ya. Namun mereka tidak membakar semuanya. Meskipun Ustadz Kenama katakan sudah habis dibakar, tidak. Karena hanya yang ditemukan saja. Lah yang tidak ditemukan kan masih banyak. Jadi itu ya. Yang tidak ada nabi itu bukan 3.500 tahun, melainkan 400 tahun. Nah, hal-hal begini harusnya dipahami
oleh seorang yang ngakunya doktor, bahkan ahli teologi ya. Padahal dia ini hanya ngawur-ngawur saja, ngarang-ngarang bebas saja. Yang kasihan adalah yang mendengarnya. Banyak orang, bayangin itu berapa orang ya yang duduk waktu dia ceramah itu, berapa orang, kemudian yang nonton videonya di YouTube berapa orang. Wah, berhasil menyesatkan banyak orang. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang disesatkan bukan orang Kristen. Sekian dari saya, semoga ini memberkati dan mencerahkan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.